Ya, masih di topik minggu ini, Pak Dhani silakan mengomentari masalah skala prioritas menjelang tahun politik. Saya sangat pendapat dengan pendapat Pak Syahril. Ada 2 poin yang bahwa ini infrastruktur ini prasarana dasar harus dilanjutkan ya dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Misal dengan adanya bendungan dan irigasi primer itu harus dilanjutkan dengan pertanian yang dilengkapi dengan saluran sekunder, tersier dan sebagainya. Kemudian juga kita sudah buka jalan-jalan di perbatasan, barangkali ini bisa menjadi dasar untuk dibangunnya perkebunan-perkebunan sepanjang jalan tersebut agar ini kembali tadi menimbulkan efek ekonomi tadi yang diharapkan begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembiayaan. Saya sangat sependapat ya bahwa sebetulnya banyak dana-dana yang bisa dikonsolidasikan untuk membangun infrastruktur. Bahkan pemerintah sudah ada dana-dana apa yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dari swasta ya? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Bukan dari pemerintah. Iya, dana-dana non dari pemerintah, non APBN berarti ya. Kita akan menyapa lagi. Halo, selamat malam. Malam. Iya, dengan siapa? Dari mana, Pak? Dwi Supriyono dari Jakarta Barat. Baik, silakan Pak. Memberi masukan kepada para pembicara di depan. Memang infrastruktur perlu, tapi ya saran saya sih nggak perlu jojoran seperti itu. Tidak perlu jojoran. Anda melihatnya, mengapa sampai kemudian Anda melihat ini jor-joran? 3 tahun utang negara pemerintahan Jokowi JK sudah 4.350 triliun. Dan itu siapa nanti generasi penerus yang akan menjadi penyaur utang tersebut? Nah, waktu SBY 2 periode hanya 385 triliun pun jadi Nanti silakan mengkoreksi, ada beberapa data yang menurutnya salah. Baru 3 tahun sudah 4.350 triliun. Nah, itu siapa yang mau nyaur utang nantinya? Jadi saran Anda seperti apa? Saran saya harusnya lapangan kerja diperbanyak. Iya, dengan cara? Lapangan kerja sekarang pengangguran sudah 40%. Iya, dengan cara gimana? Cuma 40% pengangguran dari jumlah warga negara Indonesia. Kurang lebih 40%. Iya, caranya seperti apa ya Pak ya membuka lapangan kerjanya? Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan itu yang dikembangkan, dibudidayakan. Itu yang utamanya, bukan infrastruktur untuk pencitraan 2019-2018 nanti. Salah, tapi itu lebih utama pencitraan. Negara nggak akan sejahtera, nggak akan makmur. Kalau tenaga kerja nggak dipikirkan, lapangan kerja nggak diperbanyak. Baik, Pak pertanian, perikanan, perdagangan, termasuk juga peternakan, itu yang harus diutamakan. Baik, kita menangkap Pak Ernest. Terima kasih Pak. Iya, selamat malam. Pak Beni dulu, Pak Beni silakan berkomentar. Anda tadi melihat ada beberapa data yang kurang tepat. Iya. Angka-angkanya tadi penanya itu kayaknya kurang pas ya, nggak apple to apple. Tapi memang ada lonjakan hutang dibandingkan pemerintahan sebelumnya, itu fakta yang memang demikian kan Pak? Ya, artinya udah selama pemerintahan sebelumnya, sebelum Pak Jokowi itu, utang kita itu pun sudah 3.000-an triliun. Ya, membayarnya ini juga harus dengan dolar. Banyak ini, sebagian besar ini dolar. Kemudian itu kan harus melakukan pinjaman lagi, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam dolar lagi, untuk membayar ini. Iya. Ya, sepanjang karena kalau itu dipakai dari pajak masyarakat dipakai untuk membayar itu nggak ada lagi untuk pembangunan tanpa harus minjam ya. Jadi Pak Jokowi meminjam itu hanya untuk membayar utang yang dipinjam oleh pemerintahan sebelumnya. Ada sedikit sisanya itu untuk pembangunan. Praktis yang dipakai untuk pembangunan itu adalah yang dulu adalah dari pengalihan subsidi APBN itu. Itu modal utamanya Pak Jokowi. Jadi nggak bergerak dari sekitar 300-an triliun sampai 400 triliun itu yang dipakai untuk infrastruktur. Dan itu adalah kalau di total adalah subsidi yang sebelumnya itu di BBM. Iya, dialihkan. Jadi kalau ada tambahan utang itu praktis itu untuk membayar bunga sama cicilan pinjaman yang dilakukan oleh bukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Ya.
Jadi itu salah satu. Jadi kalau nggak dibayar itu siapa yang bayar? Yang kedua, kita juga melihat bahwa, dan setuju saya benar-benar dengan penanya, bahwa pembangunan ini harus juga memberikan manfaat pada pembukaan lapangan kerja. Maka pengangguran sekarang ini sudah menurun ini, terus menurun, dan sekarang ini sekitar ya udah di bawah 10%. Ya, 40. Jadi dengan penurunan begini ini, jadi bukan 40%, 10%. Nah, yang terpenting yang dilakukan oleh Presiden sekarang ini, bagaimana supaya keterampilan tenaga kerja ini betul-betul ditingkatkan melalui vocational training. Jadi banyak SMK, banyak politeknik. Kalau mereka sudah ahli, industri akan menggunakan mereka. Coba kita lihat sekarang ini, lulusan politeknik ini masih sedang sekolah aja, industri sudah memesan ini. Nanti sekian orang ini lulusan sini ke saya. Itu defisit terus ini supply-nya. Ya. Nah, itu yang diperbanyak sekarang ini, vokasional di masing-masing industri. Nah, sekarang kawasan-kawasan industri itu diharapkan itu nanti ada pendidikan vokasional, paling tidak bisa mensuplai sumber daya manusia atau tenaga kerja ke industri di kawasan itu. Sehingga itu betul-betul orang lokal. Ya, orang lokal. Nah, nah, pada sebab itu lapangan kerja ini terutama di bidang pertanian. Ya, sekarang ini dengan embung dibangun banyak ya, irigasinya. Nah, tinggal sekarang ini bagaimana kita masuk ke industrialisasinya. Iya. Bagaimana masuk ke industrialisasi nanti dijawabnya Pak ya di segmen terakhir. Kita akan kembali sesaat lagi.